Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas salah satu model pembelajaran yang sangat menarik dan relevan untuk pembelajaran ekonomi, yaitu Problem Based Learning atau sering disebut PBL. Model ini menempatkan masalah nyata sebagai titik awal proses belajar. Artinya, siswa tidak langsung menerima teori dari guru, tapi justru belajar melalui upaya pemecahan suatu permasalahan yang benar-benar terjadi. Pendekatan ini pertama kali dikembangkan di Universitas McMaster di Kanada untuk pendidikan dokter, tetapi kini telah digunakan di berbagai bidang termasuk ekonomi, bisnis, dan ilmu sosial karena terbukti mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Dalam konteks pembelajaran ekonomi, Problem Based Learning atau PBL membuat peserta didik lebih memahami hubungan antara teori ekonomi dan realitas kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita membahas topik inflasi, guru tidak langsung menjelaskan rumus dan definisinya, tetapi menghadirkan kasus nyata seperti kenaikan harga beras atau biaya hidup yang meningkat. Dari situlah, siswa mulai berpikir, meneliti, dan mencari solusi dengan menggunakan teori ekonomi yang relevan. Nah, jadi teman-teman, apakah kalian pernah ngerasa kalau misalnya pembelajaran ekonomi di kelas itu abstrak, penuh teori, tapi susah banget dikaitkan dengan kenyataan di sekitar kita? Nah, Problem Based Learning itu ada untuk memberikan solusi itu. Dan model ini mengubah cara belajar tradisional yang biasanya berpusat pada guru dan menjadi pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa. Siswa tidak hanya mendengarkan dan mencatat, tetapi terlibat langsung dalam proses menemukan pengetahuan melalui pemecahan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Tan Onseng tahun 2003, Problem Based Learning adalah pendekatan pembelajaran yang dimulai dari masalah autentik yang digunakan untuk merangsang siswa berpikir kritis, mencari informasi, dan mengembangkan pemahaman baru. Sementara menurut Arens tahun 2012, PBL merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, pemecahan masalah, dan kolaborasi melalui situasi dunia nyata. Problem Based Learning memiliki 5 tahapan utama yang masing-masing memiliki peran penting dalam membangun pengalaman belajar yang bermakna. Pada tahap pertama, yaitu mengorientasikan siswa pada masalah. Guru memulai pembelajaran dengan menghadirkan masalah nyata atau konstekstual. Masalah ini harus relevan dengan kehidupan siswa dan mendorong rasa ingin tahu mereka. Contohnya, guru menampilkan berita ekonomi terkini seperti harga beras naik tajam menjelang hari raya, atau nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar. Dari situ, guru mengajak siswa untuk berpikir, kenapa ini bisa terjadi, apa dampaknya bagi masyarakat, dan bagaimana solusinya. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membentuk kelompok-kelompok kecil beranggotakan 3-5 orang. Setiap kelompok diberi peran dan tanggung jawab yang berbeda. Misalnya, kelompok 1 menganalisis penyebab ekonomi makro, yang kelompok 2 mencari data statistik dari Badan Pusat Statistik, yang kelompok 3 merancang solusi berdasarkan teori ekonomi. Tujuannya agar setiap siswa terlibat aktif dan saling melengkapi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pada tahap ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Pada tahap ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan sendiri informasi yang dibutuhkan. Siswa bisa melakukan berbagai kegiatan seperti membaca artikel ekonomi, mencari data pasar, menonton video berita, bahkan melakukan wawancara kecil dengan pedagang. Misalnya, dalam kasus kenaikan harga beras, siswa mengidentifikasi bahwa penyebabnya bukan hanya faktor permintaan, tetapi juga faktor distribusi dan kondisi cuaca yang mempengaruhi hasil panen. Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah analisis dilakukan, setiap kelompok membuat laporan dan presentasi hasil penyelidikan. Presentasi bisa dilakukan dalam bentuk PowerPoint, video simulasi, atau infografis sederhana. Contohnya, kelompok menyimpulkan bahwa kenaikan harga beras dapat diatasi melalui kebijakan subsidi atau operasi pasar oleh pemerintah. Di sini, siswa belajar bagaimana menghubungkan fakta ekonomi dengan kebijakan publik, sebuah keterampilan penting di dunia nyata. Tahap yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tahap ini adalah refleksi akhir guru dan siswa bersama-sama meninjau kembali hasil diskusi dan solusi yang dihasilkan. Siswa menilai apakah solusi mereka realistis, apakah sudah sesuai teori ekonomi, dan proses refleksi ini penting karena mengajarkan siswa belajar dari pengalaman bukan sekedar menghafal teori.
Mari kita ambil contoh nyata penerapan PBL di kelas ekonomi. Guru mengangkat topik dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat. Langkah-langkahnya yang pertama, guru menampilkan grafik inflasi Indonesia dari Badan Pusat Statistik. Siswa diminta mengidentifikasi faktor penyebab inflasi seperti kenaikan harga energi atau bahan pokok. Selanjutnya, siswa menganalisis dampaknya terhadap daya beli dan bagaimana kebijakan moneter dapat digunakan untuk menstabilkan harga. Akhirnya, siswa menyusun laporan atau video singkat berisi solusi kebijakan yang mungkin dilakukan pemerintah. Melalui cara ini, siswa tidak hanya memahami teori inflasi, tetapi juga melihat bagaimana konsep itu bekerja dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, kelebihan dari problem-based learning yang pertama meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Siswa belajar memecahkan masalah dengan pendekatan logis dan analitis. Yang kedua, membangun kolaborasi dan komunikasi efektif. Melalui kerja kelompok, siswa belajar berpendapat dan menghargai ide orang lain. Yang ketiga, pembelajaran lebih konstekstual dan bermakna. Karena berbasis pada masalah nyata, siswa lebih mudah mengingat dan menerapkan pengetahuan. Yang keempat, mengembangkan keterampilan abad 21 seperti kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, problem solving. Nah, selanjutnya kekurangan problem-based learning yang pertama membutuhkan waktu pembelajaran yang lebih lama dibandingkan metode ceramah. Yang kedua, guru harus benar-benar siap dalam mengelola kelas dan mengarahkan diskusi. Yang ketiga, tidak semua siswa aktif yang pasti cenderung hanya mengikuti tanpa berpikir mendalam. Yang keempat, penilaian hasil belajar kadang sulit karena tidak hanya mengukur hasil akhir tapi juga prosesnya. Namun, kelemahan ini bisa diatasi dengan perencanaan matang, panduan tugas yang jelas, dan pembagian peran yang seimbang antar siswa. Sebagai penutup, problem-based learning adalah model pembelajaran yang menjadikan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran. Melalui model ini, siswa tidak hanya menguasai teori tetapi juga belajar bagaimana menerapkannya untuk memahami dan memecahkan persoalan kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran ekonomi, PBL dapat membantu siswa berpikir seperti seorang ekonomi, mengidentifikasi masalah, menganalisis data, dan mencari solusi rasional. Dengan begitu, mereka bukan hanya menjadi pelajar pasif, melainkan pencari solusi dan pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa terus belajar dan jadilah generasi yang kritis serta solutif menghadapi tantangan ekonomi masa kini.